Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Rahina Celika dengan NIM 2203055010 akan menjelaskan mengenai 4 fase perawatan dan pengobatan disebut pada balita serta 10 tata laksananya. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Di sini ada 4 fase, dimulai dari fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, hingga fase tindak lanjut. Yang pertama, fase stabilisasi, yaitu fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 hingga 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Tujuan dari fase ini yaitu untuk menstabilkan kondisi balita, terutama jika mengalami komplikasi berat seperti dehidrasi, infeksi, atau hipotermia. Pemantauannya yaitu dengan mencatat tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu pengobatan infeksi seperti pemberian antibiotik, pengaturan cairan jika balita mengalami dehidrasi, maka pemberian cairan dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani organ. Kemudian pemberian makanan berenergi rendah, di mana anak dapat diberi makanan cair atau formula dengan kandungan kalori rendah, biasanya 75 untuk menjaga kestabilan metabolisme. Kemudian fase yang kedua yaitu fase transisi. Fase ini merupakan fase pengalihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan mempersiapkan anak untuk menerima makanan dengan kalori yang lebih tinggi. Langkah-langkah yang dilakukannya dengan memberi makanan berenergi sedang, biasanya diberikan formula khusus seperti F100 yang diberikan secara bertahap untuk meningkatkan asupan energi. Juga dilakukan pemantauan kondisi anak, memastikan tubuhnya bisa menerima peningkatan kalori tanpa komplikasi. Kemudian fase ketiga yaitu fase rehabilitasi yang dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar dengan tujuan untuk pemulihan berat badan dan nutrisi balita secara optimal. Pemantauan pada fase ini dilakukan dengan mencatat asupan gula dan kenaikan berat badan balita. Langkah-langkah yang dilakukan pada fase ini mencakup peningkatan asupan kalori dengan cara memperkaya energi dan protein untuk membantu anak mengejar kebutuhan. Kemudian vitamin mineral untuk mengatasi kekurangan nutrien yang biasanya diberikan itu vitamin A, seperti asam folat, dan zinc. Kemudian ada stimulasi psikososial yaitu dengan mengajak anak bermain ataupun berinteraksi untuk merangsang kehidupan mental dan sosial. Kemudian pengetahuan berat badan di mana berat Baik, selanjutnya kita beralih pada tata laksana gizi buruk atau dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Gizi buruk mengurangi glukosa dan menurunkan kadar darah sehingga menyebabkan ini. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi.
Buruk menyebabkan kekurangan cairan dan nutrisi dengan keseimbangan elektrolit sehingga meningkatkan risiko dehidrasi dan komplikasi kesehatan. Cara untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi pada anak gizi buruk dapat dilakukan dengan memastikan asupan cairan yang cukup seperti air dan cairan elektrolit. Juga dapat diberikan makanan berair seperti sup, dan juga gula. Kemudian yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Gizi buruk menyebabkan kekurangan mineral penting, mengganggu keseimbangan elektrolit, dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti Crohn dan Colitis. Cara untuk memperbaikinya yaitu melibatkan pemberian makanan bergizi yang kaya mineral seperti sayuran hijau, buah, dan sumber protein. Juga pastikan asupan cairan yang cukup termasuk larutan elektrolit. Yang kelima, mengobati infeksi. Gizi buruk melemahkan sistem imun, meningkatkan risiko infeksi, serta memperlambat yang luka dan pemulihan dari penyakit. Ada interaksi yaitu wanita gizi buruk antibiotika dengan kedua bisa campak jika wanita berusia di atas 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Gizi buruk mengakibatkan kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang penting untuk pertumbuhan, kesehatan, dan fungsi tubuh optimal. Perbaikan kekurangan zat gizi mikro pada anak balita yang buruk dengan memberikan makanan kaya vitamin dan mineral seperti sayuran hijau dan buah-buahan. Juga dapat diberikan suplementasi sesuai anjuran dokter. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi transmisi. Hal ini dapat dilakukan untuk anak gizi buruk yang berada pada layanan rawat inap. Adapun makanan yang dapat diberikan seperti bubur susu, sereal instan, daging halus, nasi tim, sup berisi, buah lunak, yogurt, dan makanan ringan bergizi seperti biskuit gandum ataupun roti dengan selai buah. Kemudian yang ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejang. Pada fase rehabilitasi terjadi regulasi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Dapat diberikan energi sebanyak 150 hingga 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4 hingga 6 gram per kilogram berat badan per hari. Adapun terapi gizi yang dapat diberikan berupa F100 atau RUTL yang secara bertahap ditambah makanan gizi. Kemudian yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk stimulasi anak yaitu seperti bermain, menggambar, membaca cerita, bernyanyi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilaksanakan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, yaitu seperti 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya satu kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melakukan dasar atau pengulangan seperti dengan PPI atau demikian yang dapat saya sampaikan, sekiranya dapat dipahami dan mohon maaf atas segala kekurangan maupun kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.